Halo semua, balik lagi sama aku di part. Selanjutnya pada bidang sosial. Pada bidang sosial ini, Megawati Soekarno Putri sebagai presiden pada tahun 2000 sampai 2004 memberi beberapa kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pertama yang Megawati terapkan di Indonesia pada bidang sosial yakni penanggulangan kemiskinan. Salah satu langkah Megawati untuk menangani penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia yakni dengan membuat KPK atau biasa disebut Komite Penanggulangan Kemiskinan. Lembaga ini dibentuk untuk mengkoordinasikan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang meningkat drastis akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990. Ada beberapa fungsi dalam pembentukan KPK, yaitu sebagai lembaga antar instansi pemerintah untuk menangani isu kemiskinan secara terpadu. KPK juga memiliki fungsi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Dan juga berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Keberadaan lembaga ini pada masa pemerintahan Megawati memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, kesadaran masyarakat meningkat. Kebijakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah kemiskinan dan perlunya upaya terorganisir untuk mengatasinya. Akses terhadap bantuan sosial. Pembentukan KPK akan membantu peningkatan akses warga terhadap program bantuan sosial yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur. KPK bertugas mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung masyarakat miskin, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat. Program-program yang diluncurkan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan seringkali melibatkan masyarakat secara langsung dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kritik dan masalah. Meskipun ada dampak positif, kebijakan ini juga dihadapkan dengan kritik yang berkaitan dengan efektivitas implementasi dan ketidaksetaraan distribusi bantuan. Beberapa pihak percaya bahwa upaya untuk memerangi kemiskinan masih belum optimal. Koordinasi antar instansi. KPK diharapkan dapat berfungsi sebagai penghubung antara berbagai instansi pemerintah untuk menciptakan program yang lebih terintegrasi dan efektif. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, keberadaan KPK diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain pengaruh positif yang dapat dilakukan oleh masyarakat dari keberadaan lembaga ini, masyarakat juga memiliki dampak negatif pada lembaga ini, yaitu birokrasi. Pembentukan KPK sering menambah lapisan birokrasi yang dapat memperlambat keputusan, membuat dan implementasi program kontrol kemiskinan. Tugasnya tidak jelas. Ada saat-saat ketika penanggung jawab dan fungsi antara KPK dan kementerian dan lembaga lainnya yang diblokir, yang menyebabkan kebingungan dalam implementasi program. Distribusi bantuan yang tidak merata. Bantuan yang diberikan belum tentu didistribusikan secara merata, dan beberapa daerah mungkin mendapat perhatian lebih dibandingkan daerah lain, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan. Ketergantungan. Program bantuan yang terlalu fokus pada pemberian bantuan langsung dapat membuat masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah dan mengurangi keinginan mereka untuk mandiri. Kurangnya evaluasi dan akuntabilitas. Tanpa sistem evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program, sumber daya akan terbuang percuma dan akuntabilitas akan berkurang. Politik dan intervensi. Program pengentasan kemiskinan dapat mempengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat. Meskipun KPK berupaya untuk memperdayakan masyarakat, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan seringkali kurang mendapat perhatian. Akibat negatif tersebut menunjukkan bahwa meskipun KPK mempunyai itikat baik untuk pengentasan kemiskinan, namun pelaksanaannya tidak terlalu efektif dan dapat menghadapi berbagai permasalahan. Kebijakan sektor sosial selanjutnya adalah program beras untuk masyarakat miskin atau biasa disebut Ruskin. Program Ruskin memberikan beras murah kepada keluarga miskin, di mana setiap kepala keluarga menerima 20 kg beras per bulan seharga 100 juta rupiah, 1.000 per kilogram. Program Ruskin atau beras untuk masyarakat miskin berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Dengan kata lain, akses pangan. Ruskin memberikan akses pangan yang lebih baik kepada keluarga miskin dengan menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini membantu mengurangi beban pengeluaran untuk makanan. Stabilitas ekonomi. Dengan bantuan beras, keluarga miskin dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan.
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Peningkatan kualitas hidup. Penyediaan beras secara teratur memperbaiki pola makan keluarga, yang penting bagi perkembangan anak dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir adalah pengentasan kemiskinan. Program ini berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan peluang dengan mengurangi beban biaya pangan. Keluarga dapat meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan lain. Dukungan psikologis. Ketahanan pangan penting untuk memberikan rasa aman dan stabilitas psikologis bagi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Namun perlu diingat bahwa faktor lain seperti manajemen distribusi dan partisipasi masyarakat juga mempengaruhi efektivitas program ini. Jika program ini dilaksanakan dengan baik, dapatnya bisa sangat positif.